Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrian Valentino Agape, dengan NIM 220856170, yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang TCP IP model, yaitu pada salah satu layernya yaitu layer network access, dan salah satu protokolnya terdapat Ethernet. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengenalan Ethernet. Jika kita berbicara tentang komunikasi data, mungkin kebanyakan masyarakat di Indonesia itu mengenal atau biasanya mereka lebih paham terhubung internet itu via kabel atau Ethernet dan via nirkabel seperti Wi-Fi. Dan kalau misalnya kita ngomongin perkembangan soal Ethernet, Ethernet ini merupakan standar komunikasi yang dikembangkan pada awal tahun 80-an dan menghubungkan komputer dan beberapa perangkat lain di satu lingkungan yang sama, dan biasanya lingkungan sekitar ini bisa kita bilang seperti rumah atau gedung atau kantor di rumahan gitu. Dan lingkungan sekitar atau lingkungan lokal ini biasa kita sebut dengan local area network atau disingkat dengan LAN. Dan Ethernet juga biasanya itu bukan biasanya, tapi Ethernet itu menghubungkan beberapa device sehingga mereka dapat menyimpan dan membagikan informasi pada saat yang bersamaan. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang perkembangan Ethernet. Ethernet itu sendiri merupakan sistem yang terhubung dengan kabel yang pertama kali menggunakan kabel koaksial dan sekarang digantikan dengan kabel twisted pair wiring dan kabel fiber optic glasses atau yang biasa ada yang berbentuk kaca dan berbentuk plastik. Karena kabel ini lebih cepat mentransmisikan data dibanding dengan koaksial kabel itu sendiri. Dan kabel twisted pair copper wiring ini pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1881. Dan pada tahun 1983, Ethernet itu sendiri distandarisasi menjadi standar IEEE 802.3 oleh Institute of Electrical and Electronic Engineers atau IEEE, dan standar ini memiliki dua sublayer. Yang pertama itu layer fisik dan yang kedua itu sublayer data link. Mungkin pertama kita akan membahas tentang kabel itu sendiri. Nah, pada awalnya kabel instalasi Ethernet ini berupa kabel koaksial seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan yang sekarang ini telah digantikan menjadi twisted pair pairing dan kabel fiber optic. Tetapi kalau misalnya kita melihat kebanyakan provider rumah sekarang seperti IndiHome dan lain-lain itu lebih banyak menggunakan kabel fiber optic, karena kabel fiber optic ini memiliki kecepatan transmisi data yang lebih baik daripada kabel lainnya. Dan kalau misalnya kita lihat di samping, itu ada kabel twisted pair yang memiliki kategori dalam kecepatan transmisi data. Nah, yang pertama ini ada kategori 6. Kategori 6 ini bisa memiliki kecepatan transmisi data sebesar 1 gigabit per second, dan kategori 6A serta kategori 7 itu memiliki kecepatan transmisi data sampai 10 gigabit per second. Dan kategori 5 dan 5E ini mungkin sekarang sudah jarang ditemui, tapi masih ada beberapa masyarakat yang menggunakan kabel twisted pair pairing ini. Kecepatan transmisi datanya hanya dari antara 10 Mbps atau megabit per second sampai dengan 100 megabit per second. Kenapa kabel ini sudah lumayan banyak atau jarang dipakai gitu, lumayan banyak ditinggalkan, itu karena kabel twisted pair pairing ini sangat rentan mengalami terjadinya noise atau gangguan gitu ya, gangguan transmisi data. Nah, kabel twisted pair itu untuk terhubung dengan Ethernet to Fiber Converter biasanya menggunakan RJ45 pin di ujung kabelnya sebagai transmitter dan receiver data pada mode half duplex maupun full duplex, yang akan kita bahas tentang bagaimana sistematika dari transmisi data itu sendiri. Nah, half duplex ini berarti transmisi data terjadi dua arah pada satu saat, dan full duplex memungkinkan transmisi data ini berjalan pada saat bersamaan gitu. Karena pada saat transmisi datanya menggunakan dua kabel twisted pair yang memungkinkan data berjalan dari dua arah dan meminimalisir terjadinya collision atau tabrakan data yang dapat menyebabkan kerusakan dan kehilangan data dari data package-nya itu. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang jenis yang kedua dari kabel yang biasa digunakan untuk transmisi data pada Ethernet protokol, yaitu kabel fiber optik yang biasa menggunakan kaca atau plastik sebagai saluran pulse cahaya yang memungkinkan transmisi data ini berjalan dengan sangat cepat dan pada jarak yang jauh. Nah, di kabel fiber optik ini memiliki beberapa jenis ya, yang pada kesempatan kali ini saya cantumkan, yaitu FFP dan SC. SFP sendiri atau konektor atau yang biasa disebut dengan small form pluggable, dan di sini juga saya cantumkan SC atau square connector atau subscriber connector. Kabel-kabel ini digunakan untuk aplikasi-aplikasi tertentu sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing.
Baiklah, pada supplier fisik itu terdapat devices selain kabel sebagai media untuk transmisi Ethernet itu sendiri. Dan beberapa contoh device-nya, yang pertama itu ada NIC atau Network Interface Card, yang merupakan sebuah kartu jaringan yang dipasang pada perangkat untuk menghubungkannya dengan kabel internet. Nah, NIC ini berfungsi untuk mengubah sinyal digital dari perangkat menjadi sinyal listrik atau sinyal optik yang sesuai dengan standar Ethernet. Dan selanjutnya itu ada hub. Hub ini mirip seperti switch, tapi hub ini adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan internet. Dengan topologi bintang yang akan kita bahas di sistem transmisi data. Hub ini berfungsi untuk meneruskan sinyal yang diterima dari satu port ke semua port lainnya tanpa membedakan alamat tujuan atau tanpa melihat dari MAC-nya gitu ya. Selanjutnya ada repeater. Nah, repeater ini yang biasa kita gunakan kalau di rumah ini untuk memperluas jaringan WiFi gitu ya. Dan terus selanjutnya adalah switch yang tadi mirip dengan hub. Dan tapi switch itu sendiri adalah perangkat yang lebih cerdas dalam meneruskan sinyal. Dan switch ini berfungsi untuk sebagai receiver sinyal dari satu port dan mengirimkan ke port tujuannya saja atau melihat MAC address-nya gitu, media access control-nya gitu. Dan sekarang kita akan membahas tentang supplier yang berupa data link yang terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu logical link control atau LLC dan media access control atau MAC. Ini sendiri bertugas untuk mengatur bagaimana data itu dapat dibagi menjadi frame-frame kecil atau paket yang sesuai dengan standar Ethernet yang sudah digunakan. Selanjutnya, LLC ini menambahkan informasi kontrol untuk membantu mengirimkan paket ini ke tujuan dari address tersebut. Nah, selanjutnya itu ada media access control. Nah, media access control ini bertanggung jawab untuk transmisi paket data dari NIC atau Network Interface Card, dan dari situ saluran itu berjalan bersama ke tujuannya, ke tempat tujuannya. Lalu MAC ini menunjukkan sumber dan alamat dari paket data dalam proses transmisi data tersebut. Media access control juga mengatur bagaimana itu perangkat bisa mengakses media fisik menggunakan alamat atau kode hardware yang berupa kode unik yang sudah ditugaskan oleh network interface card. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas itu bagaimana sih cara transmisi data berlangsung pada Ethernet. Nah, pada bagian data link, Ethernet mengirimkan paket data menggunakan algoritma CSMACD atau Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Nah, CSMACD ini bergerak atau berlaku juga sebagai standar untuk penggunaan Ethernet, mengurangi terjadinya tabrakan atau data kolusi dan meningkatkan keberhasilan data transmisi. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih cara transmisi data pada internet itu berlangsung. Nah, pada bagian data link internet, itu mengirim paket data menggunakan algoritma CSMACD yang berlaku juga sebagai standar untuk penggunaan Ethernet mengurangi terjadinya tabrakan atau data kolusi dan meningkatkan keberhasilan data pada transmisi. Nah, jadi, pada cara kerja dari CSMACD ini, pertama, Ethernet akan mengirimkan data bit pertama dari informasi yang akan dikirimkan untuk mengecek apakah ada traffic atau apakah ada tabrakan pada saat transmisi ini. Dan jika data berhasil atau sukses dikirim, maka Ethernet akan kembali mengirimkan data bit pertama dan sehingga data selesai dikirim, sampai selesai dikirim, sembari melakukan testing untuk mengecek apakah terjadinya kolusi. Dan jika pada suatu saat pada saat transmisi ini, pada saat pengiriman bit-bit dari informasi data ini terjadi tabrakan atau kolusi, maka dari CSMACD, dari algoritma ini, jika kolusi terjadi, maka untuk mengatasi masalah ini, Ethernet menggunakan teknik deteksi dan penanganan tabrakan dengan cara setelah mengirimkan jamming signal atau mengirimkan sinyal terjadinya kolusi, terjadinya tabrakan, maka perangkat akan menunggu selama waktu acak sebelum mencoba lagi untuk mengirimkan bit dari informasi data itu. Dan waktu acak ini ditentukan oleh algoritma yang biasa kita sebut sebagai binary exponential backoff. Dan algoritma ini menentukan rentang waktu yang mungkin bisa dipilih oleh perangkat yang disebut dengan contention window. Dan rentang waktu ini semakin besar setiap kali terjadinya sebuah tabrakan atau collision. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan pada materi yang saya bawakan. Akhir kata, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua.